Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Kali ini kita akan membahas pertanyaan yang sering diajukan oleh subscriber kita. Kapan sih sebenarnya setelah sesar kita boleh hamil lagi? Simak sampai selesai ya. Jangan di skip. Salam sehat sampai tua. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Halo teman-teman, ketemu lagi. Jadi banyak subscriber kami yang ternyata bertanya, jadi pada orang yang melahirkan dengan sesar, kapan dia boleh hamil lagi? Nah, kita akan jawab satu persatu dan bagaimana mitos-mitosnya ya. Satu, yang sering beredar luas di masyarakat adalah pada saat melahirkan dengan sesar, kita tidak boleh hamil dulu sampai minimal 5 tahun. Kalau kurang dari 5 tahun, maka kehamilannya harus digugurkan. Bagaimana pendapat ini? Jadi pendapat ini sebenarnya mitos ya. Tidak ada panduan bahwa orang setelah melahirkan dengan sesar harus hamilnya setelah 5 tahun pasca sesar. Tidak ada yang seperti itu. Jadi kapan sembuhnya bekas sesarnya ini, rahimnya terutama? Sembuhnya hanya sekitar 1 bulan saja sebenarnya. Jadi setelah itu Anda boleh hamil lagi. Hanya saja ketika Anda hamil lagi dengan jarak kurang dari 1 tahun, dengan catatan 1 tahun ini mulai dari melahirkan sampai mulai kehamilannya jaraknya kurang dari 1 tahun, maka untuk persalinan berikutnya Anda lebih disarankan dengan sesar lagi. Dan kalau Anda misalnya jaraknya antara melahirkan sesarnya dengan mulai hamilnya, ini catat ya. Jadi jarak yang dimaksud itu bukan jarak anak sama anak, tapi jarak antara Anda sesar dengan mulai hamil itu lebih dari 1 tahun, maka Anda bisa melahirkan dengan VBAC namanya. Untuk VBAC nanti kita akan bikinkan video sendiri ya. VBAC itu apa? VBAC itu adalah vaginal birth after cesarean, atau bahasa Indonesianya adalah persalinan lewat bawah pervaginam setelah pernah melahirkan dengan sesar. Nah, itu bisa kita lakukan dengan kalau pasiennya memenuhi syarat-syarat tertentu VBAC ini. Oleh karena itu, yang tadi mitos ya. Pertanyaan kedua yang sering muncul adalah, kalau sudah sesarnya lebih dari 1 kali, apakah harus sesar lagi? Jawabannya iya. Apakah kalau sudah sesar 2 kali harus juga jaraknya harus sekian tahun? Jawabannya tidak. Pertanyaan lagi, berapa kali sesar harus boleh dilakukan? Apakah hanya 3 kali? Jawabannya tidak. Kalau sesar itu dilakukan dengan benar, bisa bahkan sampai 6 kali pun tidak ada masalah. Nah, jadi bagaimanakah sebenarnya yang betul kapan boleh hamil atau tidaknya? Kenapa para dokter sering bilang Anda sebaiknya paling baik jaraknya 2-5 tahun? Jadi sebenarnya jarak persalinan ini tidak berbeda. Yang disarankan itu tidak berbeda antara persalinan pervaginam atau persalinan normal dengan persalinan dengan sesar. Jarak terbaik tetap 2-5 tahun. Kenapa? Anda bayangin nggak? Ketika Anda melahirkan, bayi ini masih butuh perhatian khusus, kemudian Anda hamil lagi, kehamilannya butuh perhatian khusus. Ketika pada saat Anda melahirkan anaknya mungkin baru 1,5 tahun, butuh perhatian khusus lagi. Nah, inilah yang sebenarnya menjadikan salah satu yang menjadikan jaraknya sebaiknya 2-5 tahun. Alasan kedua jaraknya 2 tahun sampai 5 tahun sebaiknya melahirkan dengan cara apapun adalah pada saat Anda hamil ini, Anda harus tahu bahwa Anda diserap
disedot saat makanan, tulang dan sebagainya, kalsiumnya dan sebagainya oleh si janin. Sehingga pemulihan ini tidak seperti Anda isi bensin, bensinnya habis, ke pompa bensin isi penuh. Tetapi ini butuh proses. Kalsium yang dimakan butuh proses untuk dibentuk menjadi tulang kembali. Dan zat-zat gizi yang lain juga sama seperti itu. Nah, ini diperkirakan pemulihannya sekitar 1 tahun. Maka kalau 1 tahun ditambah Anda hamil kurang lebih hampir 1 tahun juga, 9 bulan lebih, maka jaraknya sudah hampir 2 tahun. Jadi inilah alasan sebenarnya kenapa kehamilan itu harus diberi jarak. Tetapi kehamilan dengan setelah sesar jaraknya berapa, itu sebenarnya tidak ada masalah sepanjang Anda rencanakan dengan pasangan suami Anda. Begitu kira-kira teman-teman ulasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda yang masih ada yang belum ngerti, komen di bawah, tanya di bawah, nanti akan kita jawab. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat, sampai tua. Mana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya. Dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial, supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.